Anda ini sekarang hidup di dalam aturan atau regulasi pasar Yahudi. Dah, itu istilah tok. Terus nanti ada pasar Madani, ada pasar Madani. Jadi yang disebut pasar tidak hanya urusan jual beli. Anda disuruh bikin negara itu sebenarnya juga dalam rangka mempermudah pasar internasional mereka. Jadi mohon ada teman-teman yang suatu hari meneliti, pertanyakan kembali ini negara ini bener apa enggak? Sing disebut negara, enggak usah ngomong republik dulu. Negara itu menurut Anda bagaimana? Wis negara tok wis. Kalau Cak Dil bilang bank itu sendiri, nanti dulu syariat atau tidak nanti dulu. Bank itu sendiri menurut Anda benar apa tidak? Coba kita lacak, ya dicatat tok. Nomor 3, uang ini sendiri sebenarnya menolong Anda apa dalam jangka panjang menghancurkan Anda? Bedakan dengan dinar zaman dulu. Coba, jadi tolong pertanyakan kembali secara mengakar. Negara, bank, uang, pasar bebas. Kenapa Anda tidak merasa heran? Di satu pihak kita dibikinin negara, di lain pihak negara dilanggar oleh pasar bebas. Lho nek anjane pasar bebas lapo ono negara. Nek anjane ono negara ojo pasar bebas. Gunanya negara adalah melindungi rakyatnya supaya dia tidak terkena predator-predator pasar bebas, kan gitu. Jadi ternyata memang kita ini sedang ditipu secara sangat fundamental. Jadi negara itu sendiri, demokrasi, pluralisme, bank, uang itu sendiri. Coba Anda mempelajari bank benar, Anda nanti akan melihat bahwa itu mengerikan sekali yang namanya bank itu. Tapi kita tidak usah detail di sini, Cak Dil. Yang penting ada nggak di antara Anda yang mau mempelajari ini benar-benar? Waduh, ini jangan wis kene wis kadung kelelep gak karu-karuan wis. Tapi kalau ada 1-2 di antara Anda yang mau mempelajari itu benar-benar, saya ini tidak pernah setuju sama NKRI aslinya. Tapi kan aku api aten. Saya mau, tidak apa-apa meskipun saya tidak setuju. Anda pikir saya setuju sama Pilpres? Tidak setuju saya. Sinau angel-angel, gawe makyan sampai esok, belajar logika, belajar akal sehat, kate diketuai arek kaya ngono iku lho. Sopo arek iku? Sopo dapurmu lho, sopo? Tahu lah apa kon? Kate aku sopo kon? Loh, tapi kan aku gak oleh ngono ya. Ya wis gak apa-apa kene. Cuman aku gak terima kon ngapusi rakyatku entek-entekan kayak ngene iki. Sampai rakyatku tidak ngerti bedanya topeng sama wajah. Sampai rakyatku tidak mengerti bedanya gula dan sakarin. Sampai rakyatku tidak mengerti bedanya fakta dengan takhayul. Kan begitu sekarang ini. Jadi kalau ada yang pelajari alhamdulillah, kalau tidak ada tidak masalah. Memang hidup itu ya mengkoyong ngene iki, menungso ya mengkoyong ngene iki. Gitu loh, tidak ada masalah. Kalau ada di antara Anda yang mau pelajari itu alhamdulillah. Satu contoh sebelum whiteboard, Rasulullah itu tidak pernah mau beli sesuatu di pasar Yahudi di Madinah. Karena tidak setuju sama prinsip ekonominya, tidak setuju sama pola transaksinya, tidak setuju sama ideologi mengenai alat bayarnya, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah bikin di seberang jalan pasar Madinah, Pak, dengan segala prinsipnya yang sangat berbeda dengan pasar Yahudi tadi. Sebelum saya terusin Rasulullah, Anda ingat tahu Hitler? Hitler itu temennya Yahudi apa musuhnya Yahudi? Jadi Hitler itu dulu ikut antri di bangku tadi, Dil. Karena dia miskin, dia aslinya orang Auschwitz, Austria. Dia pinjem duit, di antri di bangku tadi itu, sampai dia nggak bisa membayar, akhirnya kakaknya dalam tanda petik digadaikan untuk membayar utangnya Hitler itu, sehingga dia sangat dendam kepada rentenir-rentenir yang mengorbankan kakaknya itu, sehingga suatu hari ketika dia berkuasa, dia benar-benar tidak suka kepada itu tadi. Dan itu yang membuat dia tidak kejam kepada siapa-siapa, dia hanya kejam kepada satu itu Hitler. Seandainya Hitler menang, cara berpikir Anda berbeda. Saya tidak mengatakan saya setuju Hitler,
Saya tidak mengatakan bahwa saya pro Hitler. Jerman pun sampai hari ini tidak berani terang-terangan sampai hari ini. Tapi semua cara berpikir Anda adalah cara berpikir sekutu. Dan Anda nanti mendukung presiden yang adalah budaknya sekutu, yang akan menghancurkan Anda, yang akan menghancurkan bangsa Indonesia, dan akan mempermudah SDA di kabupaten-kabupaten itu akan dihabisin secara legal, karena aturannya akan dirubah terus. Oh, teman-teman sekalian, mudah-mudahan suatu hari kita bisa belajar benar negara itu apa, kerajaan itu apa, Commonwealth itu apa, perdikan itu apa, persemakmuran itu apa, khilafah itu apa. Yang paling dahsyat adalah Madaniyah, karena di zaman Madinah tidak ada pemerintahan, Pak. Siapa pemerintahannya di Madinah? Tidak ada. Jadi di zaman Rasulullah yang disebut Madani itu nggak ada khalifah, nggak ada presiden, nggak ada raja, nggak ada. Yang ada adalah perjanjian horizontal antar warga. Jadi sampai ada 47 pasal itu karena banyak kasus-kasus sehingga setiap orang bikin perjanjian. Dan Rasulullah tidak pernah, Muhammad tidak pernah menentukan, dia tidak ikut bikin undang-undang. Sehebat-hebat undang-undang di dunia sekarang itu bikinan orang pinter, bukan bikinan rakyat, betul enggak? Apakah undang-undang di Amerika bikinan rakyat Amerika? Bukan. Itulah keunggulan Piagam Madinah, karena dia dibikin langsung oleh warga. Kira-kira Indonesia copy paste kita, ya tau, kopas kita. Dan sampai hari ini belum kita dandanin. Kabinet saja niru kita. Dan hampir tidak ada ahli tata hukum Indonesia yang mengerti kabinet Mojopahit, mengerti kabinet Demak, tidak ngerti bentuk kenegaraan Mojopahit itu apa, bentuk kenegaraan Kalingga itu apa, bentuk kenegaraan Demak itu apa, Mataram apa, mereka nggak ngerti bedanya. Nah terus kamu itu siapa? Kita ini ayam disuruh jadi bebek, kan begitu kan? Akhirnya kita sekarang mengenal diri kita sebagai bebek. Dan tidak mungkin ada bebek yang bisa berkuasa karena dia selalu bebek, kan begitu. Padahal kita ini ayam. Bahkan kita ini Garuda, tapi sudah tidak nomprit karo cipret. Begitu teman sekalian. Oke. Sebelum ini masih waktunya masih oke nih, Pak. Nek sampean capek, monggo sampean. Sekarang jam 10:30. Kompromi ya, yang biasanya sampai pagi harus bersabar tidak sampai pagi. Yang biasanya sore udah pulang, nyoba-nyoba siapa tahu badannya kuat untuk agak sedikit lebih malam. Kan kita cari umatan wasaton di tengah-tengah gitu Pak ya. Kalau beliau bebas karena beliau dekan di sini, jadi tidak apa-apa. Pulang jam berapa saja tidak ada masalah. Gitu. Ning nek cepet-cepet bali, orang masalah ning kebangetan. Sebuah nomor White World ini dulu dipentaskan Kiai Kanjeng dengan penyanyinya dan pengarangnya yaitu Cat Stevens atau Yusuf Islam ketika kita ngombyongi tsunami Aceh, dan ketika Kiai Kanjeng pentas di beberapa tempat di London 2 kali ya, di London 2 kali, kemudian tur ke negara-negara lain di Eropa pada waktu itu. Dan Cat Stevens 20 tahun tidak bikin lagu dan menganggap lagu itu bid'ah. Setelah ketemu Kiai Kanjeng dia bikin lagu lagi. Itu alhamdulillah. Jadi Kiai Kanjeng merusak kesucian Islamnya Yusuf Islam. Terus api-api orang nyanyi kok malah dipengaruhi nyanyi. Jadi Cat Stevens ceritanya nonton Kiai Kanjeng di SWAS, di sebuah universitas terkemuka di sana. Dia pentas, kita pentas. Cat Stevens datang, waktu kita break tengah-tengah pementasan di antara 2 sesi, dia nyari saya di belakang panggung dan tanya, Mas MH, emang boleh ya dalam Islam main musik? Ngono. Takone ngono kuwi ning bahasa Inggris. Ning ora tak omongke bahasa Inggris kok ndak kowe ora paham gitu. Ya. Terus saya bilang, loh sampean tadi kesini naik apa? Maksudnya kata sampean dari rumah ke sini tadi naik apa? Oh saya naik kendaraan sendiri. Oh enggak naik sepur, enggak bis, enggak, pakai kendaraan sendiri. Oke.
Nah, musik itu juga cuman kendaraan kok. Musik itu sama dengan lampu, ini kan kendaraan dari gelap ke terang kan gitu. Ini mikrofon sound system ini kendaraan dari nggak kerungu ke kerungu kan gitu kan, sederhana toh. Itu motor, mobil, pesawat juga gitu. Jadi naik pesawat, naik haji enggak apa-apa. Itu meskipun Rasulullah enggak ada nabi satu pun yang pernah naik pesawat. Meskipun saya curiga Nabi Hud pernah, Nabi Hud ya. Di zaman itu sudah ada pesawat meskipun berbeda, agak bulat bentuknya. Tapi saya tidak yakin apa Nabi Hud pernah naik pesawat, gitu ya. Tapi sudah ada pesawat. Nah, semua nabi tidak pernah naik pesawat, tapi Anda boleh naik haji pakai pesawat. Kesananya gitu ya. Yang tidak boleh itu apa? Pesawat dipiloti oleh orang bukan Islam boleh juga, tidak ada masalah. Sama dengan Anda jadi satpam di gereja, boleh tidak? Apa njur kue dicatat, kue kok Katolik, kula mung satpam. Lha nek ngono bersikap. Wah, satpamnya bersikap anggere ana wong nang gereja, Mas, qala Allah taala fil Qur'an. Anggere ana wong liwat dak wae. Mantep tenan po karo Katolik. Nah ngono kuwi to. Dadi ora usah kowe satpam wae ora masalah. Wis ben kono nang gereja ora masalah, kuwi dudu urusanmu, kuwi urusane dhek karo Gusti Allah. Kowe berbuat baik. Orang Islam itu cukup berbuat baik. Kapan-kapan ada peluang untuk ngomong pribadi ndak ada masalah, diskusi, tapi aja njur ning dalan kok takoni arep nunggang bis nang Surabaya Sumber Kencana Sumber Kencana takon bise iki kenake Islam ora iki? Islam niku. Melu Muhammad ra iki? Melu Jokowi niku. Wah. Jadi teman-teman sekalian, nyun sewu ini saya panjangin gini supaya kita tidak kalau kembali ke Mekah Madinah, kita tuh sekarang di Mekah-Mekahkan terus itu loh. Gitu enggak Mas? Islam tuh sebenarnya sibuk Madinah dong. Sekarang disuruh Mekah, bertengkar soal sholat, bertengkar soal bid'ah, bertengkar soal Mekah itu. Sholat tuh enggak berdiri aja enggak apa-apa kok, ruwet. Orang iso ngadeg kok wong ya. Ya nek kowe iso ngadeg, nek ora iso ngadeg. Sholat iki sujud ora iso sujud ora apa-apa kok. Ora nduting ora apa-apa, ora ndriji kok. Aja dinesoni terus to wong iki. Jaran kepang dinesoni. Wah kuwi nek berhubungan dengan setan. Mangan bling to kuwi. Nek ora mergo karo setan iso apa mangan bling, kuwi mangan kaca. Wis ora tau ngekeki mangan. Ana wong mangan bling nesu. Oke ya, ini dunia yang sangat liar. Satu-satunya supaya Anda mendapatkan dan membangun regulasi di dalam akal sehat Anda, kita sekarang belajar bersama-sama.